Pengampunan tanpa batas. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Matius 18 ayat 22. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, diskusi hangat antara para murid dan Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana cara Tuhan menghancurkan cara pandang murid-murid yang bersifat duniawi dan membangun cara pandang yang benar berdasarkan prinsip kerajaan Allah. Tuhan mengajarkan kepada para murid prinsip-prinsip kerajaan Allah agar mereka menjalani hidup sebagai murid Kristus yang sejati. Diawali dengan pertanyaan Petrus kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Menanggapi pertanyaan Petrus, Yesus memberi jawaban, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali, menunjukkan jumlah yang tidak terbatas tentang pengampunan Tuhan kepada manusia, tetapi juga pengampunan manusia kepada sesamanya. Beberapa prinsip rohani akan kita renungkan bersama. 1. Pengampunan yang tidak terbatas dari Tuhan kepada manusia. Ayat 23 sampai ayat 27. Kisah tentang seorang raja yang menghapuskan hutang hambanya adalah gambaran tentang pengampunan Tuhan yang tidak terbatas. Kemurahan hati sang raja kepada hambanya yang berhutang 10.000 talenta hanya karena belas kasihan semata. Setiap dosa yang kita perbuat adalah hutang terhadap Allah. Inilah gambaran hutang dosa manusia sebagai pelanggaran hukum Allah, dan seharusnya menerima hukuman atas pelanggaran itu. Roma 6 ayat yang ke-23. 10.000 talenta menunjukkan betapa besar dosa kita terhadap Tuhan. Jika dihitung jumlah itu pada masa kini, 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar sama dengan upah sehari buruh 150.000 rupiah. Adalah 9 triliun rupiah. Angka besar ini menunjukkan hutang dosa kita begitu besar sehingga kita pun tidak mampu membayarnya. Semua orang telah berbuat dosa, Roma 3 ayat 23. Berarti kita semua telah bangkrut dan tidak mampu lagi melunasi hutang dosa kita. Pengorbanan, persembahan dan perbuatan baik kita tidak cukup untuk melunasi hutang itu. Allah yang Maha Pengampun selalu bersedia dengan belas kasih-Nya mengampuni dosa setiap orang yang merendahkan diri di hadapannya. Belas kasih Allah dinyatakan melalui pengorbanan anaknya yang tunggal di kayu salib. Belas kasihan yang akhirnya memberikan pembebasan dan penghapusan dosa bagi hamba yang berhutang itu. Ayat 27. Pengampunan yang tidak terbatas diberikan Tuhan kepada manusia di atas dasar kasih yang tidak terbatas dalam pengorbanannya. 2. Pengampunan yang tidak terbatas dari manusia kepada sesama. Ayat 28 sampai ayat 35. Kisah selanjutnya tentang kekejaman hamba tersebut terhadap sesama hamba yang lain. Jumlah hutang hamba yang lain adalah 100 dinar. Itu sama dengan 10 juta rupiah. Hamba yang jahat itu menangkap dan mencekik kawannya. Teguran tuannya, "Hai hamba yang jahat." Bahasa Yunaninya poneros, berarti hamba yang hitung-hitungan atau tidak tahu diri. Raja itu menarik kembali pengampunannya, ayat 34, dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. "Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian terhadap kamu." Ayat 35. Pengampunanlah sebuah keharusan. Kita harus mengampuni dengan segenap hati karena kita telah menerima pengampunan yang tidak terbatas dari Tuhan. Ukuran yang tidak terbatas berarti memberikan pengampunan kepada sesama yang sesungguhnya tidak layak untuk diampuni. Segenap hati adalah ukuran membebaskan dan menghapuskan. Seorang tidak lagi mengingat-ingat dosa orang lain yang bersalah kepadanya. Pengampunan yang tidak terbatas telah kita terima dari Tuhan. Dan dengan pengampunan yang sama, Tuhan menginginkan kita mengampuni saudara yang telah berbuat salah kepada kita. Hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan, tetapi kunci pengampunan Tuhan ada di dalam kata
belas kasihan. Belas kasihan Tuhan menutupi setiap pelanggaran dan dosa kita. Dan belas kasihan Tuhan juga yang menutupi setiap dosa yang dilakukan orang yang bersalah kepada kita. Sahabat Iktus, ketika Tuhan mengajar murid-muridnya untuk berdoa dalam doa Bapa Kami, Ia menyampaikan pengajaran tentang pengampunan, bahwa ada relasi yang kuat antara pengampunan dari Bapa kepada kita dengan pengampunan yang kita berikan kepada sesama kita. Seorang yang telah menerima pengampunan yang tidak terbatas dari Tuhan, wajib memberikan pengampunan yang tidak terbatas kepada saudaranya. Saya menyadari bahwa kasih Tuhan lebih besar dari segala dosa yang telah saya lakukan. Ketika saya datang kepada Tuhan dan merendahkan diri, maka tangan Tuhan terbuka dan mengampuni saya dengan kasih yang sempurna. Saya menyadari bahwa saya telah menerima pengampunan dari Tuhan, maka tidak ada alasan bagi saya untuk menyimpan kesalahan orang lain terhadap saya. Mengampuni adalah pilihan terbaik yang dapat saya lakukan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah arti mengampuni 70 kali 7 kali? Apakah saya telah menerima pengampunan dari Tuhan yang tak terbatas? Apakah saya telah melepaskan pengampunan yang tak terbatas kepada saudara yang bersalah kepada saya? Tuhan Yesus, betapa besar belas kasih-Mu kepada saya yang sebenarnya tidak layak untuk diampuni, namun Engkau telah mengampuni saya. Saya memperoleh kehidupan kekal karena pengampunan-Mu yang sempurna. Ya Tuhan Yesus, saya pernah dikecewakan, pernah menjadi marah, dan tidak mudah untuk melupakan kesalahan saudara saya terhadap saya. Beri saya belas kasih-Mu ya Tuhan, agar saya dapat melepaskan pengampunan kepadanya. Amin. Apa hak kita membenci jika Tuhan saja mengasihi? Apa hak kita membalas jika Tuhan saja mengampuni? Kristuslah